Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Reza Suazian SPD dari SD Muhammadiyah 2 Kecamatan Garut Kota, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Akan memaparkan tugas modul 1.1 A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang saya pahami sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, capaian hasil pembelajaran masih terfokus pada KKM. Yang ketiga, partisipasi dan motivasi belajar siswa masih rendah. Yang keempat, guru masih menyamaratakan karakteristik murid. Yang kelima, guru menganggap kelas yang hening adalah keberhasilan seorang guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengalami perubahan pemikiran. Yang pertama, pemikiran saya adalah guru sebagai fasilitator. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak bebas memilih sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan, dan menebalkan karakter baik pada murid. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid, murid akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat lebih memahami pengetahuan. Yang ketiga, memperhatikan setiap perbedaan karakteristik murid. Karakteristik belajar anak itu berbeda-beda. Setiap murid memiliki keunikannya masing-masing. Saya menyadari dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bervariasi. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya merubah perilaku saya di antaranya. 1. Merancang pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak sesuai minat, bakat, dan karakteristiknya. Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan murid dan permainan. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan sosiokultur. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak. Saat ini, perkembangan iptek
banyak sekali anak yang hilang nilai-nilai sosiokulturnya. Di sini, saya sebagai seorang pendidik berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan sosiokultur setempat. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, sebagai guru, kita berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang dapat menerapkan pola silih asah, silih asih, dan silih asuh. Selanjutnya, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dan menghubungkan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, didapat kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.